Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan sumber daya alam dan lingkungan. Perkenalkan, saya Zara Nuril Lestari dari Prodi Sastra Perancis. Saya Aurelia Evelyn dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Saya Sulis Nutriana dari Pendidikan Bahasa Mandarin. Saya Albert Wijaya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Saya Semirsina Pratama Ghazali dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Sastra Inggris. Saya Revelna Rahma Anjani dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Konsep definisi sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam merupakan suatu keadaan lingkungan alam yang mempunyai nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengertian sumber daya alam ialah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Yang kedua, ada konsep definisi konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, konservasi sumber daya alam sendiri pengertiannya suatu pendekatan yang mencakup serangkaian tindakan, strategi, dan kebijakan yang bertujuan untuk melestarikan, melindungi, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, serta memastikan ketersediaan sumber daya alam yang cukup bagi kebutuhan saat ini dan masa depan. Konservasi SDA mencakup pengelolaan yang bijak terhadap air, tanah, udara, hutan, keanekaragaman hayati, mineral, dan energi, dengan memperhatikan dampak ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya dari penggunaan sumber daya alam tersebut. Upaya konservasi SDA melibatkan pemantauan, perlindungan habitat alam, pengendalian eksploitasi yang berlebihan dan pengurangan limbah dan polusi, serta penyadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks tata ruang kewilayahan. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks tata ruang kewilayahan. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks tata ruang kewilayahan mengacu pada upaya untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta ekosistem di suatu wilayah geografis yang lebih luas. Ini melibatkan perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, air, hutan, dan sumber daya alam lainnya dalam skala yang lebih besar untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Beberapa aspek penting dalam konservasi sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks tata ruang kewilayahan meliputi 1. Pengembangan berlanjutan, 2. Pembentukan wawasan lindung, 3. Manajemen air dan lahan, 4. Perencanaan transportasi, 5. Partisipasi masyarakat. Yang keempat, strategi konservasi alam Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan resapan air tanah untuk menanggulangi sumur resapan atau biopori dan pembukaan lahan. Yang kedua, menjaga hutan-hutan yang masih ada agar pasokan oksigen tercukupi. Yang ketiga, menggunakan energi secara efisien dan memikirkan keefektifannya. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk mencegah longsor. Yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mencegah pencemaran polusi yang berlebih. Dan yang terakhir yaitu konservasi sumber daya alam dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan merupakan cara mengelola sumber daya demi memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengurangi potensinya di masa depan. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan mengedepankan aspek kelestarian lingkungan dan kelestarian sumber daya alam bagi generasi berikutnya. Cara mengelola sumber daya alam berkelanjutan adalah menyeleksi, menghemat, melestarikan, dan memperbaharui sumber daya.
Sekian dan terima kasih dari kelompok 13. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.